Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Daily Sulika Eka. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan aktivitasnya, dilancarkan juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi ya teman-teman. Aku pagi ini lagi sarapan dengan Pak Su. Ini sarapannya itu gado-gado teman-teman. Nah pagi ini itu aku sengaja nggak masak dulu ya, karena mau pergi dengan Pak Su. Pak Su tuh ngajakin pergi ke pasar proyek Bekasi ya teman-teman. Jadi aku mau nemenin Pak Su dulu. Oke teman-teman, setelah aku tadi selesai sarapan, lanjut aku jalan ya, karena biar nggak kesiangan. Nanti tuh kalau semakin siang tuh semakin panas. Ini tuh berangkat jam 9 pagi ya, ini juga udah mulai panas. Nah ini di udah sampai di stasiun Bekasi ya teman-teman. Kami tuh mau nyebrang relnya, tapi nunggu ada palang yang ditutup gitu ya, karena kereta mau melintas. Jadi kita tunggu sampai keretanya tuh lewat ya. Nah ikutin terus teman-teman perjalanan kami ke pasar proyek Bekasi. Alhamdulillah kami udah sampai di pasar proyek. Pak Su lagi ke apotek ya teman-teman. Nah di pasar proyek Bekasi ini tuh banyak banget apotek. Aku juga baru pertama kali, Pak Su pun baru pertama kali kesini ya. Nah ini Pak Su itu mau belanja obat-obatan untuk perlengkapan home care ya teman-teman, karena Pak Su harus nyetok. Biasanya tuh aku kurang tahu belanjanya di mana gitu ya, cuman kalau untuk kali ini Pak Su memang pengen ke pasar proyek. Ya lumayan dari rumah itu ya, agak jauh juga ya teman-teman, karena aku tuh di Bekasi Utara. Ini tuh kurang tahu ya Bekasi apa gitu, karena aku juga belum nanya-nanya. Nah ini Pak Su lagi tanya-tanya obat-obat yang diperlukan, karena nggak setiap toko obat atau apotek itu obat yang dicari tuh ada. Kadang stoknya tuh habis gitu ya teman-teman, terus harus pakai resep. Nah kita udah pindah pasar lagi, nggak jauh dari tempat apotek tadi ya. Kita pindah-pindah di sekitar situ tuh banyak banget. Ada yang di lantai 2, ada yang di bawah, ada yang di pinggir jalan. Nah singkat cerita teman-teman, aku tuh udah sampai rumah. Tadi tuh lumayan lama juga di pasar proyek itu, karena kita pindah dari apotek satu ke apotek satunya lagi. Seperti itu sampai bener-bener apa yang dicari Pak Su, obat-obatan untuk keperluan home care itu di situ tuh kita bisa mendapatkan semua. Jadi biar nggak bolak-balik dan untuk stok ya. Nah sampai di rumah itu aku sekitar jam 1 siang. Ini lanjut aku masak ya teman-teman, karena untuk makan siang sekalian nanti makan sore. Ini masaknya pun aku simple, karena hari ini tuh aku nggak belanja sayuran. Aku lihat-lihat stok aja yang di kulkas tuh semua saya kumpulin. Nah ada kentang yang biasa buat rendang, ini tuh dari bulan puasa ya teman-teman. Aku taruh di bawah kolong meja dapur. Tadi udah aku cuci bersih, aku rendam. Terus di situ juga ada tahu, ini aku belanja kemarin, tahu kulit. Terus ada juga tempe sepotong. Nanti mau aku campur-campur aja ya. Untuk bumbunya juga simple. Aku lihat di kulkas tadi ada cabai, bawang putih, bawang merah, itu aja. Nanti tinggal dikasih daun salam atau daun jeruk, dan aku belum ngecek ya teman-teman ada apa enggaknya. Nah ini tuh masaknya bener-bener yang simple ya, yang penting bisa buat lauk ya teman-teman, daripada kita bingung mau makan apa, kita mau keluar lagi tuh udah panas banget ya di luar tuh, terik banget. Sepanjang perjalanan aja tuh udah kepala udah rasanya tuh pengen lepas helm gitu loh teman-teman. Jadinya tuh udah panas pakai helm. Saya tuh kan nggak biasa pakai helm ya, jarang pergi-pergi gitu.
jadinya tuh kayak agak-agak pusing gitu karena telinganya tuh kejepit helm. Nyampe rumah tuh udah langsung aja saya lepas gitu loh. Ya udahlah, alhamdulillah ya udah sampai rumah udah plong. Terus aku juga udah kena air di rumah ya, udah ke kamar mandi, jadi udah enak banget, udah pipis juga. Ya udah lanjut, sekarang aku mau masak. Nah ini tadi bumbunya aku tumis-tumis aja teman-teman. Ini sengaja aku agak pedes ya supaya berasa, karena tempenya pun nggak aku goreng, tahunya nggak aku goreng. Udah aku cemplung-cemplungin. Tadi yang pertama aku masukin kentangnya dulu ya teman-teman, karena kentang itu agak lama. Terus setelah kentangnya udah mulai lunak, aku masukkan tempe, tahu, kemudian ini santan. Aku pun pakai santan kemasan yang 65 gram itu ya teman-teman. Udah cukup aja begini, kita aduk-aduk, tinggal tambah gula, penyedap rasa, kaldu bubuk, garam, udah itu aja. Oh iya, ini aku tambahkan tomat biar ada asam-asam dikit, biar seger gitu, karena memang gak ada sayurannya ya. Lanjut juga ini ada daun bawang sedikit, sisa kemarin jualan hari Minggu itu, aku masukin aja. Nah aku tuh masaknya kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini kegiatanku hari ini. Tadi tuh nganter bakso, terus pagi juga sarapannya ya yang simple aja, beli di tetangga. Tadi tuh gado-gado itu satu bungkusnya tuh cuma 12.000 teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau dimakan untuk bertiga aja juga itu, kalau pakai nasi tuh lumayan kenyang. Nah alhamdulillah sayurnya udah selesai. Begini aja, udah sangat simpel. Yang penting nanti bisa untuk nemenin nasi untuk makan siang dan makan malam. Lanjut, setelah ini aku mau beres-beres dapur ya teman-teman ya. Nah untuk nyapu ngepel itu tuh udah diberesin kakak Puspa, Dede Aurel, karena memang Dede Aurel juga masih libur ya, karena Dede itu kan kelas 2 SMP, jadi kelasnya tuh dipakai ujian untuk yang kelas 3 SMP, jadi Dede itu libur 1 minggu. Nah kalau untuk kakak Puspa memang kuliahnya tuh masih sering online ya teman-teman. Nah ini kakak Puspa juga lagi skripsi, mudah-mudahan lancar, mohon doanya ya teman-teman ya, agar anak-anakku yang masih menempuh pendidikan tuh semuanya lancar. Nah oke teman-teman, ini lanjut aku bersih-bersih bagian meja dapur ya. Sebenarnya ini enggak terlalu kotor karena memang aku tuh cuman masak sayur aja. Terus enggak yang banyak jatuh-jatuh gitu ya, atau belepotan di mana-mana, tapi tetap aku bersihkan. Karena aku tanya kakak tadi, kakak tuh enggak bersihin bagian meja karena kakak lihat tuh katanya masih bersih. Memang ini sebenarnya masih bersih ya teman-teman. Tapi biarpun bersih, saya tuh setiap hari tetap saya bersihkan supaya semakin kinclong. Ya walaupun enggak bersih-bersih banget, dapur kita enggak rapi-rapi banget, tapi kalau kita rajin membersihkan tetap aja beda ya teman-teman, rasanya tuh kita tuh plong gitu ya. Nah buat teman-temanku semuanya, selamat siang, semoga semuanya lancar aktivitasnya, juga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, sukses selalu, dan yang mungkin sedang sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya, amin amin ya robbal alamin. Dan aku ucapkan juga banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel aku selama ini. Dan terima kasih juga yang baru menemukan atau yang baru bergabung. Saya ucapkan semoga teman-teman juga sukses dalam per-YouTubean ataupun dilancarkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Nah yang terpenting adalah nomor 1 sehat ya teman-teman. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, di sini aku sambil bersih-bersih, aku tuh mau sambil cerita-cerita kepada teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebenarnya aku tuh kemarin waktu belanja itu aku sempat nyinggung aku sedang berobat gitu ya, teman-teman. Sebenarnya bukan apa ya, penyakit yang serius, tapi ya kalau nggak diatasin bisa serius sih, teman-teman. Karena udah sangat mengganggu aktivitas gerak saya.
Nah, saya itu kena saraf di bagian punggung teman-teman. Jadi sarafku tuh nggak tahu apa masuk saraf kejepit apa gimana gitu ya. Jadi kalau buat terlalu banyak gerak itu sakit. Kalau kita pindah posisi itu juga kadang sakit tuh sampai ke ujung jari gitu ya. Jadi sepanjang dari punggung sampai ke siku sampai ke jari. Nah, jari itu tuh lama-lama udah mulai kayak kebas gitu. Nah, akhirnya aku tuh berobat ke puskesmas waktu itu ya, karena udah dikasih obat anti nyeri itu nggak mempan. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit di situ aku ketemu dengan dokter saraf. Setelah di dokter saraf dikasih obat pun nggak mempan, terus di ronsen itu memang ada masalah ya. Jadi aku tuh dirujuk lagi ke dokter fisioterapi. Nah, aku di fisioterapi itu udah 8 kali teman-teman. Nah, akhirnya konsultasi lagi, ternyata masih ada yang dirasa dan aku lanjut fisioterapi lagi. Nah, itu tuh seminggu 2 kali. Nah, sangat apa ya, sebenarnya capek ya teman-teman ya, bolak-balik ke rumah sakit tuh capek, tapi karena pengen sehat ya aku sabar-sabarin, aku telatenin, karena memang sehat itu tetap nomor satu. Mohon doanya ya teman-teman agar aku cepat sehat kembali. Dan bikin videonya tuh lebih rutin ya, ini tuh kadang sampai seminggu sekali teman-teman. Terus aku juga udah mulai jualan, tapi aku tuh belum sempet bikin videonya, mohon maaf ya setelah lebaran itu, karena jualannya tuh kembali lagi ke Sabtu Minggu jadi weekend, karena memang aku fisioterapi. Nah, itu sekilas cerita aku ya teman-teman. Ini bukan pamer, tapi aku ingin berbagi cerita aja kepada teman-teman. Nah, aku tadi bersih-bersihnya udah selesai ya teman-teman. Ini lanjut aku cuci-cuci tadi bekas masak sayur seperti sutil, ada piring, ada sendok, pokoknya yang ada di cucian piring itu tetap aku lanjut bersihkan supaya sekalian dapur itu semuanya tuh beres. Nah, kemudian aku sikat-sikat juga tempat cucian piringnya. Oh iya teman-teman, jangan salfok dengan prestoku ya. Itu tadi pagi tuh sebelum berangkat sebenarnya aku tuh udah presto tulangan ya, tapi nggak sempet ke video karena Pak Su tuh udah ngajak buru-buru gitu, takut kesiangan. Nah, lanjut aku beresin berkakas yang udah kering. Ini tuh cucian dari kemarin sore, kalau panci-panci jadi udah kering, aku mau angkatin ya. Kalau untuk yang di rak atas itu masih basah karena cucian baru. Nah, alhamdulillah kegiatanku hari ini udah selesai teman-teman. Alhamdulillah udah beres semua bagian dapur. Kalau untuk ruangan lain itu tugas kakak dan dedek. Nah, aku udah selesai teman-teman. Cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf ya teman-teman. Pokoknya kalau ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.